warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean bersama dengan gua Panji dan gua Dimas. Iya. Apa kabar nih hari ini, Bung? Baik. Di suasana yang sendu-sendu ini, di luar lagi kanan mau hujan nih. Gelap, hujan. Jadi hari ini kita ngobrol yang ringan-ringan saja. Iya. Emang kapan kita ngomong berat? Iya, nggak pernah kita ngomong berat. Ngomongin apa tuh? Terus kita ngebul. Kita ngomong yang ringan-ringan saja. Hari ini kita bakal ngebahas topik mengenai hal-hal yang sangat istimewa nih, Cong. Iya. Buat pengalaman kita pribadi. Iya. Tapi teman-teman juga banyak merasakan. Iya, yang terutama yang udah ini ya, Cong, yang udah menikah. Iya, Iya. sudah menikah. Hari kita bakal ngebahas tentang bagaimana rasanya pertama kali menjadi seorang ayah. Waduh. Suka dukanya. Pengalaman seru, pasti banyak pengalaman serunya tuh, Pasti Cong. banyak banget pengalaman serunya, pasti banyak pengalaman menariknya. Iya. Walaupun ada yang sama, pasti juga banyak juga yang berbeda ya. Sedikit berbeda gitu ya. Jadi setiap orang pasti ada bedanya lah. Mungkin samanya mungkin ada, tapi pasti ada yang hal-hal yang belum menarik gitu. Emang kalau sama istri kita sama kan enggak? Iya beda-beda dong. Sifatnya beda-beda. Kan kita bikinnya juga beda. Jadi pasti beda caranya ya. Jujur dulu waktu lu nikah udah berapa tahun, Cong? Nikah, Cong? Gua di tahun ke-7, Cong. Oh iya, berarti gue tahun ke-6 berarti. Jadi pas banget nih dari bulan Oktober ini gua. Oh iya, anniversary dong. Anniversary tahun ke-7 gua. Lu mau kira kemana liburan kemana kira? Gua rencana mau ke Hawaii. Naik getek. Tapi di tahun ke-7 ini memang dinamika kehidupan keluarga naik turun. Oh iya, karena ada pandemi. Ada pandemi. Iya. Jadi nikmati saja lah. Lu tahun ke-6, gua tahun ke-7. Iya. Terus lu kalau dulu gimana, Cong? Kalau perbedaannya apa setelah punya istri sama bujangan tuh dulu apa? Kalau bujangan yang paling gampang dong kalau gua dulu. Kalau bujangan kalau punya duit, Cong. Abisnya itu nggak ketahuan, Cong. Kok bisa gitu? Kadang kita ngeluarin duit tapi abisnya buat hal-hal yang nggak kepuguhan atau hal-hal yang nggak penting. Iya. Tapi sekarang kita ngabisin duit itu emang abisnya ketahuan, Cong, buat istri, keluarga lah, buat gitu keluarga, ya. buat anak. Keluarga gitu. Jadi ya. kita sebagai lelaki ini kerja tuh seperti ada ininya, Cong. Ada apanya ya? Ada hasil. Ada hasilnya gitu loh. Emang buat ini gitu loh. Jadi wah, istri nih wah jadi bahagia, anak jadi gemuk gitu ya. Jadi sekarang kalau kita mengalami nggak sih kalau kita ayah nih ya, pasti nyari duit pasti kepikiran pasti apa yang beliin anak apa, ini ada apa gitu. Tapi maksud gue gini, Cong, pertama kali habis nikah tuh, wah dulu gue waktu bujangan gak kayak gini, tapi sekarang punya istri alhamdulillah gue jadi begini nih gitu. Apa tuh? Gue pas kalau tidur pas nengok wah berdua nih. bukan setan lagi, pocong gitu. Bukan guling lagi. Bukan guling lagi ya gitu. Terus ya itulah, Yong. Sekarang makan sudah ada yang apa nyuapin. Enggak gitu selalu. Nah, setidaknya ada yang mengingatkan, ada yang apa ya, besok pengen makan apa. Gak usah makan ya, puasa aja ya. Bukannya dulu sama orang tua juga kayak gitu, enggak ya? Enggak, orang tua mungkin waktu kecil mungkin begitu, Cong. Masa udah gede enggak gitu, Cong, kayaknya sih. Jadi pokoknya masak ini udah gitu makan. aja, ya. Tapi kalau sama istri kadang-kadang kan ada mau makan apa besok. Makanan yang halal kata gue. Terus ini enggak, apa namanya, disediain apa sarapan gitu enggak biasa ya? Enggak, kalau gue tipe orang yang enggak suka, mungkin kita beda nih, Cong. Iya. Kalau gue tuh bukan tipe orang yang disediain, diambil. Gue tuh enggak senang juga, Cong. Gue apa masak sendiri, Cong, gue. Jadi gue misalnya gini nih. Istri gue masak ani, gue kadang nggak mau, gue masak aja sendiri, masak apa. Iya, kalau gue nggak bisa, Cong, gue harus diservis, Cong. Diservis, dilayani. Jadi seneng kayak gitu. Jadi mau masak apa hari ini gitu. Jadi masak ya udah dibikinin. Jadi kalau biasa istri gue lebih nanya ke anak gue, Cong. Iya, anak. Kalau gue mah makan, karena istri gue tahu kalau gue tuh makannya paling suka gue, Cong. Iya, karena makan beling ya. Kan beling, kue lumping dong. Tuh dari awal kita udah beda nih, Cong. Kan dari awal kita udah beda. Iya, bagus tuh, Cong. Keperbedaan itu bagus. Jadi terus apa lagi nih? Ilmunya kalau yang lu heran lah setelah nikah, wah ternyata istri gua nggak kayak gini dulu nih. Hal apa, Cong? Hal sepele apa, Cong, misalnya, Cong? Kalau gue nggak tahu hal sepele atau apa ya. Tapi gue rasa istri gue tuh ternyata orangnya sangat ini, Cong. Sangat apa? Perhatian. Walaupun kelihatannya nggak waktu pacaran tuh cuek gitu. Ternyata pas sudah satu rumah tuh, ternyata perhatian banget ya. Terus mikirin. Mikirin apa, Cong? Mikirin beban hidup. Enggak lah, mikirin semuanya, Cong. Jadi itulah hal-hal. Kita kalau nikah tuh pasti ada hal yang mengagetkan, Cong. Kayak contoh misalnya, ternyata istri gue begini ya waktu pacaran. Gue pikir begini, ternyata begini gitu. Memang juga banyak orang tua dulu bilang ya kan. Jadi
walaupun kita udah berapa puluh tahun sama istri kita kan tetap banyak ketemuin hal-hal baru Cong, ya hal-hal yang belum pernah ketemuin sebelumnya gitu. Jadi lu ngabisin hidup lu ya buat ngenalin istri lu juga gitu. Ya mungkin karena gue bilang gini Cong, karena kan kita sebagai manusia kan makhluk dinamis Cong, Iya. berubah-ubah, jadi kita belajar terus untuk saling memahami. Iya betul juga sih. Terus kan apa udah nikah, udah seru-seruan apa waktu awal nikah, terus masuk dong ke punya anak gitu-gitu kan, mau punya anak lah gitu. Oh, lagi mau hamil. Iya, terus pasti kan sebelum ketahuan hamil gede kan kira-kira mungkin muntah-muntah dulu apa wewe dulu atau apa sih itu? Dulu gue inget Cong, kalau dulu tuh bini gue tuh nggak ngidam Cong. Oh yang ngidam. Yang ngidam gue Cong, gue dulu hobi banget makan cilok Cong. Gitu dulu gue nggak tahu ya. Jadi gue hampir setiap malam makannya cilok Cong. Oh, terus anaknya jadi cilok. Anak gue lahir jualan mau gerobak. Jadi cilung. Enggak, tapi kalau gue ngalamin bini gue nggak ngidam sih. Nggak ngidam. Ya. Anak pertama nggak ngidam, anak kedua nggak ngidam. Kalau gue ini Cong ngidam lu Cong, ngidamnya aneh-aneh tuh. Apa Cong? Lu suruh. Tapi gue lupa masalah apa gitu, pokoknya milih sesuatu lah yang makan. Pengennya tapi nggak jauh-jauh urusannya jagung bakar, belinya di Bogor. Nggak kayak gitu. Maksudnya beli sesuatu pengen gitu, tapi ya buah-buah apa yang jarang kayak buah menteng gitu. Oh, susah Cong nyarinya buah menteng kan jarang. Tapi lu cariin. Ya semampunya. Gua mau binatang mundur-mundur tapi jalan maju. Itu susah Cong, itu menyalahi kodrat gitu. Enggak bakal. Iya gitu. Mundur jalannya maju aja dia. Salah gaul itu mundur. Ya gitu sih kalau gue juga. Ya kalau gue kan ada ngidamnya. Kalau lu berarti enggak ada ngidamnya. Gua enggak ada ngidam. Jadi gue bersyukur itu. Jadi gue nggak, jadi kalau orang kadang cerita ya, gue bini gue pengen ini, gue nggak ngalamin Cong. Iya. Kadang-kadang kalau itu gue berjamin aja Cong. Mungkin bukan yang ngidam tapi lu yang ngerespon. Lu nya bodo amat, lu pernah nggak denger gitu Iya, kan. tapi bini gue nggak pernah minta ya. Nggak pernah minta yang sampai misalnya gue pengen makan ini, pengen makan itu, enggak sih. Tapi mungkin gue rasa sih sebenarnya dia pengen ngidam. Dia pengen ngidam dia Cong. Tapi dia tahu karena sifat lu begitu, ya gue diem aja lah. Jadi mau nggak mau ngebatin Cong. Itu percuma gue ngomong juga apa sih nggak bakal dibeliin gitu. Iya, udah males lah gitu kalau gue. Jadi diem aja lah. Gitu. Tapi setelah proses itu ngidam gitu-gitu, tapi ini Cong nggak sampai ngambek-ngambekan itu kalau nggak ada gitu. Enggak sih, karena gue sebisa mungkin gue ya maksudnya ngertiin. Pokoknya ya lebih pengertian lah gue, maksudnya dia kenapa marah ya gue nggak sama emosi enggak lah, jadi harus ada saling yang ngalah gitu. Karena gue tahu karena dia telah sedang mengandung anak gue Cong. Bijak banget. Bijak. Terus dulu kan gue antar jemput Cong, bini gue kan kerjaan gue antar jemput Cong. Oh, jadi supaya enggak ini ya. Iya, karena di jalan. Jadi gue sebagai suami siaga. Gue enggak Cong, berarti gue enggak siaga. Kayak gitu Cong. Jadi itulah beda-beda pengalaman orang kan. Iya. Jadi gua anak udah 2 Cong. Jadi tapi proses yang hamil itu ya. Anak pertama, anak kedua nggak ngalamin ngidam, tapi ya begitu aja sih, jalan ini aja sih. Nah, maksud gua tuh sekarang gini Cong, yang gua tanyain tuh ini apa namanya? Kan udah mau melahirkan tuh Cong. Misalnya udah hamil besar. Anak pertama lah terutama kan kita ngebahas anak pertama terutama nih. Gimana Cong? Kan lu belum pernah ngalamin itu Cong. Sedangkan itu anak lu mau lahir, apa lu excited banget, apa grogi, apa bingung, apa gimana Cong? Gua ini Cong, rasanya stres Cong. Stres. Gue stres arti apa ya? Pas itu kita ngomong pas bini gue melahirkan aja lah. Iya. Melahirkan stres ya. Mungkin ini hal yang paling apa ya? Bagi gue nih hal yang paling nggak pernah gue alami dari hidup gue Cong. Iya, pastilah. Pasti kan jadi. Gue tuh nggak bisa ngeliat orang yang gue sayangin tersakiti Cong. Akhirnya gue apa? Gue di rumah aja. Jadi pas udah pembukaan gitu? Iya. Jadi nungguin abang gua. Gitu. Nyokap gua. Ini pengalaman ya, pengalaman. Mungkin tapi pas anak kedua sih enggak. Ini anak pertama mungkin kaget atau kaget ya. Gue tuh kayaknya nggak tega kok. Gue pengen sih, gue pikir Cong ya, sampai bidan langsung keluar Cong. Enggak Cong. Emang ketahuan. Tahu keluar gitu kan ada pembukaan ke 9 apa akhirnya itu. Waktu gue tuh bini gue nggak ada pembukaannya dari pagi Cong, dari subuh Cong. Udah disuntik apa sih gue nggak tahu. Induksi ya kan makin sakit ya.
Nggak keluar juga, akhirnya sampai jam 11 malam akhirnya disesar Cong. Oh, lu nggak ketok aja nggak dibuka-buka Cong. Iya. Anak gua kata gua lambat ya keluarnya nih. Abang kan ini tersesat Cong, nyari jalan keluar dulu. Terus sama-sama nandain buat adeknya ntar nih blok sini nih gitu. Biar lancar. Gua sampai nggak bisa makan Cong. Oh, jadi sampai saking stresnya ya? Stres itu pengalaman ternyata mungkin gue pikir gini Cong. Ininya mungkin pria mungkin tuh fase dimana kalau mau istri ngelahirin tuh mungkin ada rasa mungkin sebandel-bandel pria mungkin ada rasa takut juga Cong, ada rasa was-was lah, ada rasa iya gitu loh. Kalau gue dulu enggak sih Cong, gue berusaha tenang dulu gue. Lalu istri gue kan juga ngurusin dari pagi ya. Terus sore baru akhirnya disesar juga sama. Tapi ya gue tenang lah, malah gue nungguin di depan sampai ngantuk-ngantuk lah gitu. Tapi gue ngomong gue jelek banget ya, gue buruk banget tadi ya. Jadi tapi enggak sebenarnya tapi pas mau dari bidan ke rumah sakit udah gue tungguin sendiri semua. Tapi mungkin di awal itu Cong yang lu kaget banget lah. Iya di awal yang banget baru masuk ke itu tuh gue kayaknya kok begini, kata gue udah kesakitan tapi nggak keluar Cong ya. Jadi kan makanya orang istri sakit lu malah main PS di rumah. Gimana ya? Itu kata gua. Tapi udah habisnya pas dari rumah sakit pas mau sesar itu udah pada pulang semua, gua nungguin sampai di depan kamar operasinya gua sendiri. Udah jadi gua sendiri udah enggak ada yang nemenin. Terus tapi kalau misalnya sama perbedaan pengalaman sama anak kedua gimana Cong? Anak kedua enggak Cong, gua udah lebih sigap ya. Jadi lu enggak mengulangi kesalahan. Enggak dong. Gua kirain lu ya anak kedua lu main gaple. Pas anak kedua nih, istri gua mau ngakhirin nih subuh, gua udah siap mandi. Mandi. Udah tidur lagi. Ya enggak. Kayaknya tidur lagi. Udah siap mandi, gua udah menyiapkan segala alat-alat transportasinya. Terus gua udah doang Cong ke rumah sakit. Terus bawa tas juga udah siap. Udah bawa tas dari rumah sakit. Udah kata gua mungkin itu pengalaman anak pertama Cong. Anak kedua gua udah lebih tenang Cong. Lebih tenang. Udah gua ngurus semua yang semuanya gua urusin sampai. Jadi bisa mengantisipasi ya Cong. Gua udah mengalami jadi ayah tuh udah. Karena udah nemenin dari nol. Yang di anak pertama karena gue bilang gue ngakuin yang anak pertama gue shock Cong. Iya sih makanya kaget. Jadi anak kedua udah siap gitu ya. Terus setelah anak pertama lahir yang lu rasain apa Cong? Bahagianya itu kayak apa sih Cong? Bahagianya gue nggak tahu Cong, antara bahagia dengan rasa bingung Cong. Bingungnya? Mau gimana nih cara ngerawatnya gitu? Jadi dulu mungkin awal-awal mungkin ada sering berbenturan Cong. Benturan sama bini gue. Karena kan pola asuh Cong ya. Anak pertama. Mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin Cong. Anak pertama, istrinya pengennya begini, kita pengennya begini. Tapi mungkin kan namanya ibu mungkin kan yang ngerasain ngelahirin, yang ngerasain itu mungkin lebih ini. Kalau kita mungkin kan nggak ngerasain, jadi kita lebih santai Cong. Jadi kadang sering berbenturan. Tapi pas anak kedua udah lancar, udah semua. Mungkin kayak lu ngalamin nggak anak pertama kayaknya pengennya udah takut semangat ini takut begini, pas begini gitu loh. Saya dikit takut awas kepentok, awas dipegang orang takut gitu ya kan ya. Terus ya gitu maksudnya saking sayangnya gitu ya. Jadi kita nggak pengen anak kita kenapa-napa. Tapi belum ada ilmunya juga kali Cong. Kita juga belum punya ilmunya ya. Jadi kadang-kadang terlalu lebay ya. Jadi anak makan ini juga nggak boleh. Anak ini sedikit panas sedikit atau baru dikit, terus anak kena ke dokter gini. Pas anak kedua bang enggak Cong kayaknya udah karena mungkin ada pengalaman dari yang pertama ya. Jadi kata gue sih mungkin tuh fase-fase yang wajar sih Cong. Karena dalam kehidupan kita nggak pernah tiba-tiba kita dititipin anak gitu ya. Apalagi dulu nih kalau gue bagi pengalaman gue pribadi Cong. Gue ini kan bisa dibilang misalnya contoh lah, gue anak terakhir Cong. Kalau anak pertama lah ya. Gue anak terakhir yang biasa hidup di rumah itu dikelon Cong. Sama disayang-sayang gitu ya. Dimanja lah. Kakak-kakak gue sama nyokap gue semuanya. Tiba-tiba nikah, kaget punya anak dan harus bertanggung jawab, itu kan satu hal yang bertolak belakang sebelumnya ya. Kebetulan juga gue ngalamin hal pengalaman yang gue baru nikah, mertua gue meninggal Cong. Nggak setelah lama lu menikah mertua lu meninggal? Sampai sebulan meninggal. Jadi gue tuh situ belajar bahwa bertanggung jawab. Jadi bisa dibilang tadinya mungkin gue orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya dengan cara itu Tuhan memaksa gue harus bertanggung jawab lu. Iya kan? Terus juga ini ya Cong, kalau misalnya dulu tuh kalau zaman pacaran kan senang-senang aja punya uang untuk foya-foya istilahnya gitu ya, untuk senang-senang. Sekarang kan kalau berkeluarga kan
udah nggak kayak gitu lagi ya untuk bayar kebutuhan. Jadi kalau teman-teman mikir pacaran, seneng-seneng aja makan. Iya, kita pacaran begitu, Cong. Iya. Tapi nanti kalau udah nikah, Cong, akhir bulan bayar listrik, bayar air, bayar apa. Belum kalau kita misalnya ngontrak lagi misalnya. Iya, kalau udah punya anak ada kebutuhan. Kayaknya mungkin kata gue kalau misalnya nanti pengalaman jadi ayah nih, Cong. Iya. Setelah punya anak, kayaknya kebutuhan kita pribadi pun dikalahin, Cong. Iya sih benar ya. Terutama demi anak. Demi anak gitu bener ya. Bener, coba teman-teman pasti yang ngalamin pasti mungkin gak jauh beda sama kita, Cong. Kecuali lu nggak bener. Terus kalau gue inget ini, Cong, dulu kalau zaman gue pertama punya anak tuh ini apa begadangnya, Cong. Wah, bener, Cong. Terutama tuh berapa bulan ya, 3 bulan awal kali ya. Karena masih suka bangun malam ya. Iya, jadi kita jadi kalong. Tapi lu ini nggak punya pengalaman nggak kan begadang mulu? Iya. Pernah nggak berantem bini lu? Iya, karena gini masalahnya apa? Gantiin dong. Sama aja gitu. Gantiin dong. Iya doang. Sama ya. Gue dulu kayak anak kan sering kan nangis kalau malam ya. Itu pengalaman kita sebagai bapak-bapak tuh ya. Anak suka nangis kalau malam. Kadang hal yang nggak biasa kan kita bisa tidur kan bablas aja, Cok. Iya. Sekarang ada yang tiba-tiba jam 1 geok. Iya. Kadang-kadang malah nih ya azan subuh ya. Baru dia tidur. Padahal cuma malam main, Cok, malam main. Kita besok kerja dia malah ngajak main. Tapi gue anak kedua enggak, Cong. Anak kedua gue pelor, Cong. Jadi tidurnya bablas terus, aman. Jadi gak ada gangguan ya? Iya, sama anak pertama ya. Inilah. Iya. Tapi kita menghargai lah. Memang istri kita tuh sudah mengandung, sudah berjerih payah. Kita kalau dia capek emang. Lu jadi buat suami-suami. Iya. Kalau memang malam bantuin istri gantian, memang wajar, Cong. Iya, harus lah. Harus. Ya. Kan itu juga anak lu juga gitu ya. Walaupun emang istri jadi tugas utamanya ngasuh anak, tapi kan kita juga harus saling membantu. Situ, saling support, Cong. Karena kalau pola asuh kan harus berdua, Cong, nggak bisa sendiri aja. Terus apa lagi nih kira-kira? Terus kalau ini, Cong, apa namanya? Namanya apa sih? Kalau waktu lu jadi ayah tuh, kan lu anak lu 2 nih sekarang. Ini nggak sering berantem masalah apa gitu, nah lu sebagai orang tua tuh pengalaman gimana, Cong, cara berantem apa? Anak gua berantem apa? Iya, maksudnya rebutan apa gitu. Jadi kalau gue sekarang kondisi gini, Cong. Anak-anak sih, Cong ya. Yeah. Berantem sedikit sih wajar. Apalagi sekarang kan anak-anak kan zaman sekarang kan taunya gadget, Cong. Beda sama zaman kita dulu kan. Iya. Kita taunya apa dulu ya? Kita taunya ini biji salak ya. Biji salak dan biji karet. Biji salak keras banget ya. Biji salak mah itu kolak ya. Biji karet. Iya, sekarang udah gitu. Kan anak kecil aja mau udah ngerti handphone, udah ngerti apa. Kadang minta mainan, begitu-gitu kan anak-anak kalau misalnya. Tapi gue kalau gue pribadi, Cong, gue mengajarkan dari kecil anak gue harus mengajarkan juga rasa kecewa, Cong. Jadi nggak bisa lu minta hari ini ada, besok hari ini harus ada. Iya, jadi harus dikasih pengertian gitu ya. Nih, Cong, tugas terberat, Cong, waktu lu punya anak pertama aja, Cong. Soalnya mungkin lu kalau gua nih ya, kalau gua tuh lu tugas berat menurut gua tuh ini, Cong, nyuci popok, Cong. Ngebokin. Iya, terus yang ada kotorannya terutama, Cong, ya kan kita kan nggak biasa gitu kan gantiin popok atau pampers tuh menurut gua berat, Cong, karena butuh belajar gitu, ngebedong, Cong, terutama ngebedong juga tuh. Itu susah, Cong, menurut gua. Lu berapa, Cong? Lu ngasal enggak gitu ngebedong gitu? Gua tuh mau nyebokin anak gua mau nyebokin anak tuh di anak kedua kayak, Cong. Anak pertama mau? Anak pertama kayaknya gue nggak bisa, Cong. Parah. Nggak bisa gue, jadi. Kalau gue belajar, emang gue nggak bisa, gue belajar gitu. Gue nggak bisa, jadi kan aku pakai. Jadi kalau cuma sekedar makein pampers bisa, tapi kalau sampai nyebokin, gitu-gitu, bini gue semua yang ini. Karena kalau pas udah bisa masih dia di jalan, bisa ke kamar mandi, gue nyebokin. Tapi kalau masih di tempat tidur itu gue. Kalau gue waktu dia masih di tempat tidur gue udah belajar, Cong. Belajar gendong juga kan susah, Cong, belajar gendong. Karena takut, Cong. Susah itu belajar gendong itu tuh susah, emang kata gampang anak. Gue mau gendongnya kata bini gue, nanti kecengklak. Nanti ini gitu ya. Iya, soalnya kan kita kaku tangan kita ya, jadi takutnya tuh posisi bayi salah gitu, makanya sering diurut kan. Iya, sering diurut tuh. Sering diurut karena dipegel-pegel lah, katanya nangis mulu nih biar anteng gitu, Cong. Tapi emang lucu sih pengalaman jadi ayah tuh sekarang sih saat ini pas udah nikah, udah punya anak kayak kita udah punya anak. Memang ternyata menyenangkan, Cong. Kita pulang kerja capek, sampai rumah ketemu anak udah. Iya, kayaknya hilang capeknya gitu lah ya. Apa tambah capek? Dibuat ajak main lagi. Main. Biasanya main kuda-kudaan dulu, aduh.
Tapi emang anak main sama siapa lagi kan? Iya. Tapi bersyukurlah kalau orang tua atau orang tua yang merasa anaknya dekat sama orang tua itu bersyukur. Iya, emang harus begitu sih ya. Banyak juga sekarang yang udah ditinggal kerja. Dua-duanya orang tuanya kerja, jadi kurang deket sama orang tua. Itu sih yang harus diperbaiki sih. Jadi menurut gue kalau emang punya anak, gue juga ya disyukurin aja lah. Masih mungkin banyak juga orang yang pengen punya anak belum dikasih. Nah kita yang udah dikasih harus bersyukur, Cong. Iya benar juga. Jangan sampai tapi kalau waktu sebelum istri lu ngelahirin anak pertama, kan anak kedua tuh lu udah siap tuh. Kendaraan misalnya, terus apa tas. Nah kalau yang anak pertama nggak, Cong, lu siap nggak, Cong? Apa lu dikasih tahu orang tua apa? Pokoknya lu gini waktu anak pertama lu siap apa enggak? Wah, anak pertama bini gue, Cong, nyiapin semua, Cong. Lu ngapain sih? Lu bikin doang ya? Gue cuma merancang. Jadi anak pertama itu bini gue udah nyiapin tasnya, udah disiapin. Iya. Disiapin. Gue mah nyupir doang. Kalau gua enggak, Cong, waduh, gua juga udah siap-siap tas juga karena ada orang tua dekat rumah kan. Jadi istilahnya siapin ini, siapin itu udah dibilangin, kasih tahu. Jadi udah siap-siap. Enggak, kayaknya bener gue anak pertama itu ini, Cong. Ngeblank gitu. Banget ya. Ngeblank terus takut gimana terus ya stres aja gue anak pertama. Tapi anak kedua itu gue karena ada pengalaman tadi. Ada pengalaman itu, jadi anak kedua mah udah udah bisa sendiri lah, bahasa kasar udah bisa sendiri. Tapi mah anak pertama gue emang mungkin tadi kalau gue cerita tadi mungkin ke bini gue termasuk orang yang kuat, Cong. Ngadepin gue udah arti waktu ngelahiran kan gue nggak udah tinggal ya istilahnya pagi-paginya. Belum dia bisa masih mulas-mulasnya itu masih bisa gitu ya. Kalau yang lain mungkin kalau bukan bakal marah-marah, mungkin Cong, bakal ngamuk-ngamuk, bakal apa ya. Itu Cong, kalau dipikir itu yang namanya jodoh, Cong. Gitu kita ketemu jodoh yang memang mungkin ya Allah tahu gitu, Tuhan kita tahu gitu, ini emang jodohnya ini karena saling pengertiannya begini gitu ya kan, jadi saling melengkapi lah ya. Iya gitu, jadi kita ya syukuri kita punya pasangan gitu ya. Jadi emang jadi gitulah kata gue, bersyukur aja. Jadi kalau ada yang jadi ngomong kemana-mana nih jadi ya makanya syukurin aja lah apa yang kita udah dapat jodoh kita gitu, yang paling baik udah itulah. Gitu. Jangan dicari-cari lagi yang mana yang kurang. Kalau nyari kurangnya pasti banyak, Cong. Iya bener sih. Jadi syukurin aja. Terus kalau anak lu tuh pas, kalau gue sih yang momen yang paling lu bahagia gitu, Cong, ngeliat anak pertama lu apa, Cong? Kalau gue tuh ini, Cong, pas anak gue tuh bisa ini, Cong, jalan tuh gue bahagia banget, Cong. Iya, wah, kan kita capek dulu tuh, istilah itu namanya ditetah gitu kan ya. Pegel kita kan punggungnya kan pegel ya. Pas dia udah bisa jalan tuh, waduh, kayak bahagia banget kita kan, kita berjuang. Sama aja mungkin pas kondisi bisa jalan, terus udah bisa main baby walker atau nggak baby walker, yang hidukin di jalan. Anak gue udah kata gue kayak Tamiya nih. nabrak sini ya. Nah, sekarang bener, Cong, kayak Tamiya, Cong. Jadi nggak bisa dia anak gue, Cong. Jadi tapi kita kan anak aktif tuh seneng lah. Seneng juga sih ya. Nah, jadi itulah fase sekarang anak gue udah belajar naik sepeda, udah bisa naik sepeda tuh. Iya. Kita ngeliat tuh, wah, ada rasa semangat, seneng lah gitu ya, anak kita diajarin gitu ya. Kayak gitu gue momen terbahagia itu waktu anak gue bisa jalan ya, seneng. Ya anak gue mau jadi YouTuber, Cong. YouTuber. Aku bikin konten lu gitu, anak gue bahaya nih kan. Ya itulah ya, tapi emang apa ya pengalaman itulah yang lu nggak ada rencana mau nambah. Ya ada rencana mah, tapi kan ya kita berusaha aja, Cong. Usaha terus gas terus gitu. Tapi kan masalahnya kan ya kan ada yang nentuin, Cong. Iya kan, kita hanya berusaha gitu. Gue jadi itulah, jadi pengalaman jadi ayah tuh ya dinamikanya naik tuh. Tapi gue yakin sih setiap anak pertama pasti adalah hal-hal yang ngagetin. Walaupun sudah sesiapnya ayah menjadi orang tua, pasti ada hal yang entah gimana, pasti ada lah. Kan juga masalahnya istri kita setelah lahiran juga, apalagi terima sesar kan butuh waktu pemulihan yang lebih lama, Cong. Itu kan otomatis kan sebagai suami kita juga harus sigap gitu lah. Kayak gitu sih. Jadi kita harus banyak pengertiannya sama istri kita sih gitu ya. Jadi intinya mah kesimpulannya di konten ini, Cong. Kalau teman-teman yang lagi istri lagi hamil, ya disayang-sayang. Iya betul sih. Iya, disayang-sayang. Nanti kalau udah punya anak, dia bisa melahirkan, anaknya juga disayang-sayang. Jangan jadi beban. Iya benar. Jangan sampai jadi beban. Gue takut nih nanti kalau gue punya anak, kan ada juga pikiran gini, Cong. Gue takut punya anak, nanti anakku makan apa nih?
Itu jangan takut begitu, cuma rezeki udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kita dari mana asalnya udah ada yang ngatur lah. Iya, tinggal kita berusaha, emang kita perlu ikhtiar. Jadi kan kadang kan ada kan orang punya anak takut anaknya dibuang, takut nggak bisa ngasih makan apa. Jadi itu sih yang salah sih. Nah mungkin teman-teman punya pengalaman hal yang unik banget gitu ya waktu ngalamin punya anak pertama gitu kan, karena banyak apa sih perasaannya tuh pasti campur aduk lah. Takut, bahagia atau yang macam-macam lah. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Kalau mungkin kalau udah anak kedua, anak ketiga, anak keempat mungkin udah biasa. Tapi anak pertama pasti ada hal-hal yang berbeda. Yang berbeda pasti karena kita belum ngalamin gitu. Antara mau makan nggak bisa makan, perutnya muak, kan stres. Iya, karena kayak lo gitu. Iya, kayak gua. Jadi kan. Jadi sebenarnya tuh lu waktu istri lu lagi mau pembukaan akhiran, lu tuh main PS tuh karena panik tuh. Karena bingung. Karena ini Cong, jadi bukan langsung gue tinggalin Cong, gue emang di situ juga Cong, di tempat bidan dulu. Tapi siangan gue pulang, gue kayaknya ini Cong, kayak mengalihkan Cong, karena gue kan dari gue bilang gue tuh nggak bisa ngeliat orang yang gue sayang kesakitan Cong. Jadi akhirnya gue pulang dulu, ini dulu. Ini di depan kamera doang apa gimana ya? Ini gue ngerti pasti. Iya, gue tuh nggak bisa Cong gitu-gitu, jadi stres Cong. Tapi pas gue tahu pas kayak masuk ruang operasi itu kan udah pas operasi, udah gue sendiri emang udah, karena gue tahu emang begitu jalannya udah. Jadi udah lebih siap. Mungkin waktu itu sesaat aja kali lu blank gitu lah gitu ya. Sesaat kayaknya kaget gitu Cong. Bingung gimana gitu ya. Kesakitan tapi gak keluar aja. Lu assalamualaikum gitu. Gue nak keluar nak. Yaudah gitu aja teman-teman ya untuk podcast kita hari ini ya. Ini obrol-obrol aja kita. Semoga ada manfaatnya ya apa-apa lah. Jangan lupa subscribe channel kita, terus tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Nanti kita bakal buat video-video selanjutnya lagi. Yang receh-receh aja. Boleh ngasih ide juga masih boleh, ngasih ide masih boleh. Jangan berat-berat ya teman-teman ya, ntar pada ngebul kepalanya. Kita receh aja. Oke lah teman-teman, sampai di sini aja podcast episode kali ini. Iya. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.